Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai sesi pertama matematika pada pagi hari ini ke materi baru yaitu kombinatorika. Bu Lintang share screen dulu ya sebentar. Min, oke. Tes-tes suara saya masuk kan ya? Oh ya, masuk-masuk. Oke, untuk minggu ini, insya Allah minggu terakhir materi untuk TKA Matematika wajib. Jadi minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kita tinggal pemantapan serta simulasi TKA-nya. Gitu ya. Nah, untuk minggu terakhir ini akan membahas tentang kombinatorika. Ilmu kombinatorika ini lumayan banyak, saya jabarkan dulu. Oh iya lupa. Sebelum belajar, sebelum masuk ke materi dan penjabarannya, kita langkah baiknya berdoa dulu ya. Tadi kan saya pas mulai belum berdoa. Kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini, serta dimudahkan dalam pelaksanaan TKA nanti dan diberikan hasil yang terbaik. Amin. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Laptopnya tak geser dulu. Untuk seminggu ini kita akan memperdalam materi tentang kombinatorika. Kenapa kok waktunya seminggu? Karena kombinatorika ini cukup banyak materinya. Hari ini akan Bulintang awali dengan yang pertama, nanti ada yang namanya aturan pencacahan. Selanjutnya kita akan mempelajari juga tentang permutasi kombinasi. Nah, di dalam permutasi kombinasi kita akan mempelajari juga tentang cara menghitung faktorial atau kalau disimbolkan N tanda seru, ini faktorial. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan besok yang sama Pak Sandi, insya Allah akan mempelajari tentang peluang kejadiannya. Nanti peluang kejadian sendiri akan dibagi jadi 4, yaitu peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, sama bersyarat. Cukup banyak kombinatorika. Dan kombinatorika ini kalau dilihat dari UTBK yang tahun ini sering muncul di soal-soal tes. Oke. Untuk kombinatorika saya awali dari yang paling dasar yaitu aturan pencacahan. Dari kalimatnya, pencacahan itu kan bercacah itu berhitung ya. Maka aturan perhitungan. Di ilmu kombinatorika ada dua aturan perhitungan yang digunakan yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ini tipe ya, Bu? Saya ganti, sorry. Ini bukan penjumlahan itu. Harusnya perkalian. Harusnya perkalian ya. Nah, apa bedanya aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Jadi, aturan penjumlahan itu digunakan ketika kejadian-kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan atau mereka saling lepas. Kalau perkalian itu digunakan ketika kejadian-kejadiannya terjadi secara bersamaan dan saling berkesinambungan atau mereka saling mempengaruhi. Saya kasih contoh masing-masing satu di bawahnya. Jadi kalau aturan penjumlahan contohnya itu ketika kita ditanya tentang banyak cara memilih kendaraan ketika memiliki 3 motor dan 2 mobil. Ya berarti nanti cara kita memilih kendaraan adalah 3 ditambah 2.
Kalau yang 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi ada 5 kendaraan yang bisa kita pilih. Nah, kejadian ini, motor dan mobil, itu kan saling lepas. Jadi tidak bisa kita naik motor sekaligus naik mobil. Nah, itu adalah contoh aturan penjumlahan. Bedakan dengan aturan perkalian. Banyak cara memilih setelan pakaian ketika memiliki 3 kemeja dan 2 celana. Kalau memiliki 3 kemeja dan 2 celana dan milihnya satu setel pakaian, kita kan tidak mungkin memilih kemeja saja, tapi tidak pakai celana. Ataupun memilih celana saja, tapi tidak pakai kemeja. Itu kan tidak mungkin. Jadi harus dipilih keduanya. Nah, ketika dia harus dipilih keduanya, ataupun mungkin nanti ketiganya kalau ada ketiga kejadian, dan mereka saling mempengaruhi, itu memakai aturan perkalian. Jadi kalau yang di sini banyak caranya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Iya. Dan nanti pemetaan kejadiannya untuk 3 kemeja dan 2 celana. Ada 3 kemeja nih, kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. Nah, masing-masing kemeja ini bisa dipasangkan dengan celana 1, celana 2. Kemeja 2 bisa dipasangkan dengan celana 1, celana 2. Kemeja 3 juga bisa dipasangkan dengan celana 1, celana 2. Maka totalnya ada berapa pasangan? Ada 6. Jadi ada 6 cara. Pemetaannya bisa dipetakan pakai pohon, diagram pohon. Itu ya bedanya aturan penjumlahan sama aturan perkalian. Jadi soal-soal di kombinatorika ini nak sangat-sangat kontekstual, berbasis kehidupan nyata sekali. Makanya kalian harus bisa membedakan mana kejadian saling lepas, mana kejadian saling berkesinambungan. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya kah? Kalau belum ada, oh oke, udah ada yang chat. Masih aman. Nawa itu niat TKM TKTL ya. Semangat ya Aufa. Oke, sip. Lanjut dulu ya. Nah, kita masuk ke rumus ini. Di ilmu kombinatorika ada 2 cara untuk menentukan aturan seleksi, yaitu menggunakan permutasi dan kombinasi. Yang banyak jenisnya itu permutasi. Di sini Bu Lintang kasih rumus 4 jenis permutasi. Kalau kombinasi cukup 1. Nah, kita belajar ininya dulu. Poin pentingnya, apa bedanya permutasi sama kombinasi? Poin pentingnya cukup sederhana. Kalau permutasi, itu syaratnya memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, ini tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau dikombinasi urutan tidak penting. Sebenarnya cuma itu saja bedanya. Contoh ya, kalau di permutasi kita sama-sama ada 3 orang. 3 orang si A, B, sama C. Nah, A, B, C ini akan menjadi ketua, wakil, sama sekretaris urutannya gitu ya. Ketua, wakil, sekretaris. Sekarang gulitang balik urutannya. Si B yang jadi ketua, si A yang jadi wakil, si C yang jadi sekretaris. Jadi ketika mereka diubah urutannya, itu sudah menghasilkan himpunan yang berbeda. Katakanlah B, A, C. Ini 2 ini sudah tidak sama dengan. Nah, itu permutasi. Jadi kalau diubah urutannya mereka sudah menghasilkan himpunan yang berbeda, itu permutasi. Sedangkan kalau kombinasi contohnya sama ya, Bu Lintang punya A, B, C. Ini sebagai
tim Olimpiade Matematika. Si A, si B, si C ikut Olimpiade Matematika sebagai tim dengan si B, si A, si C ikut Olimpiade Matematika sebagai tim, ini akan dianggap sama dengan. Oke. Nah, jadi beda ya. Ini tadi yang permutasi sebagai pengurus, yang kombinasi sebagai tim itu sudah beda. Karena permutasi ada urutannya, kombinasi tidak ada urutannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Permutasi yang paling umum itu rumusnya yang pertama ini, yang paling atas. Jadi permutasi syaratnya adalah penempatan dengan memperhatikan urutan. P, N, R, di mana N ini adalah total kejadiannya. Jadi total orangnya, total bendanya yang akan dipilih. R itu adalah yang dipilih berapa? Yang dipilih. Oke, ini R-nya. Total yang di N-nya total, R-nya yang dipilih atau yang diambil berapa. Nah, di sini muncul faktorial. Jadi tanda 10. N tanda 10 itu dibacanya N faktorial. Bu Lintang sudah inputkan juga maksudnya faktorial itu apa, ada di bagian catatan. Jadi N faktorial itu berarti N kali N-1 kali N-2 kali seterusnya sampai kali 2 kali 1. Maksudnya seperti apa? Misal, contoh, Bu Lintang punya 5 faktorial. Maka dia akan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini. Jadi faktorial itu perkalian seterusnya sampai 1. Kecuali 0 faktorial. 0 faktorial itu tetap dianggap 1. Dan faktorial tidak negatif karena dia ada di contoh kontekstual. Yang mana biasanya mewakili jumlah orang maupun jumlah benda. Nah, jumlah orang dan jumlah benda itu tidak mungkin negatif. Oke, kita ke ini dulu, ke permutasi yang lain sebelum nanti Bu Lintang kasih contoh soalnya. Permutasi ada 3 lagi, sama-sama memperhatikan urutan, tapi beda kondisi, beda kejadian. Yang kedua ada permutasi semua unsur. Jadi kalau yang permutasi biasa ini tadi yang atas, itu ada N unsur, katakanlah dari 5 orang dipilih 3. Nah, itu kan tidak digunakan semua orangnya. Berarti itu pakai permutasi yang atas. Jadi N, R banyak total yang dipilih dengan R yang akan dipilih itu berbeda. Dan tentunya R itu pasti kurang dari atau minimal sama dengan N. Jadi yang dipilih itu nggak mungkin lebih dari totalnya. Nah, kalau N sama dengan N, jadi ada 3 orang, dipilih 3 orang, berarti dipilih semua, itu bisa pakai yang ini. Semua unsur, langsung N faktorial. Soalnya kalaupun N dimasukkan ke rumus yang ini, nanti N min N itu hasilnya 0. 0 faktorial itu sama aja kayak per 1. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ada permutasi unsur yang sama. Ini terjadi ketika terdapat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, dan seterusnya. Jadi dia N faktorial, totalnya ada berapa, dibagi dengan banyak unsur yang sama. Jadi K1, K2, sampai KR, ini adalah mewakili banyak unsur yang sama. Ya.
unsur yang sama. Nggak muncul sih. Nah, itu ya. Nanti jangan khawatir, ada contoh soalnya kok, biar lebih mudah dipahami. Yang terakhir ada permutasi siklis, yaitu permutasi n objek yang disusun secara melingkar. Jadi duduk melingkar atau posisi meja bundar itu biasanya pakai permutasi siklis. Permutasi siklis itu berarti mirip sama kayak permutasi semua unsur. Karena semua unsurnya dipakai. Cuma dia di min 1. Kenapa kok di min 1? Karena kalau duduk melingkar, katakanlah seperti ini ya, ada ujung yang ketemu ujung. Jadi nanti cara duduknya dia akan kedobel kalau nggak di min 1. Makanya dia di min 1. Biar tidak kedobel banyak caranya. Oke. Itu untuk jenis-jenis permutasi. Sekarang kita ke kombinasi. Kombinasi seperti yang tadi, penempatan yang tidak memperhatikan urutan, dengan begitu dia juga tidak banyak syaratnya. Jadi karena tidak banyak syaratnya, langsung ke satu rumus aja, yaitu CNR N faktorial per N min R faktorial. Ini mirip kayak permutasi, cuma untuk penyebutnya dia dikali lagi dengan R faktorial. Jadi logikanya, kalau dengan N dan R yang sama, permutasi jelas lebih banyak hasilnya daripada kombinasi. Karena di permutasi, ini kalian lihat yang atas ya, ABC dengan BCA itu dianggap tidak sama. Tapi kalau dikombinasi, ABC dengan BCA, atau mungkin CAB dan lain-lain, itu dianggap sama. Makanya hasilnya kombinasi lebih sedikit, jadi dia harus dibagi lagi dengan R faktorial. Oke, kalau bahas rumus tak pasti masih bingung. Kita akan coba soal. Nah, sebelum masuk ke soal kontekstualnya, Bu Lintang mau melatih kemampuan menghitung faktorial dulu. Karena kan sepertinya belum pernah ya menghitung faktorial. Jadi kita latihan cara menghitungnya dulu. Cara menghitung faktorial itu cukup panjang. Kalau angkanya besar, katakanlah 9 aja. 9 faktorial itu udah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, makanya kita akan belajar cara menyederhanakannya dulu. Kalau ada bentuk seperti ini, kalian kerjakan yang dalam kurung. Jadi yang atas tetap 9 faktorial, yang bawah jadi 7 faktorial. Oke. Nah, yang lebih besar, jadi yang 9 faktorial yang kita jabarkan. 9 kali 8 berhenti di 7 faktorial per 7 faktorial. Kenapa? Nanti agar bisa dicoret. Jadi 7 faktorial per 7 faktorial itu kan sama aja kayak 1. Makanya bisa kita coret. Jadi tidak usah dijabarkan semua karena akan buang-buang waktu. Tinggal mengalihkan 9 kali 8. 9 kali 8, 72 ya. Jadi tidak harus dihitung semua kok. Nah, ini kan adalah bentuknya rumus permutasi. Jadi nanti kalau ngitung permutasi caranya seperti itu. Yang kedua, ini ada bentuknya rumus kombinasi. Sama caranya. 10 faktorial per 10 min 3, 7 faktorial, 3 faktorial. Boleh kalian jabarin. 3 kali 2 kali 1. Karena kan ini lumayan kecil, yang 3 faktorial. Lagi 10 faktorialnya karena lebih besar itu yang dijabarkan sampai dapat 7 faktorial. Berarti 10, 9,
8, 7 faktorial per 7 faktorial. Nah, yang ini kalian kalikan aja. 3 kali 2, 6. Coret, coret. Sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3 itu 3. 6 bagi 3, 2. 8 bisa dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Kali 10, 120. Oke. Itu cara menghitung yang kombinasi nanti kalau ngerjakan kombinasi. Masih aman ya sejauh ini ya. Jadi kalian itu boleh coret-coret dengan syarat itu perkalian ya. Jadi yang boleh dicoret itu ketika dia posisinya sudah sebagai perkalian sama perkalian. Perkalian pembagian itu yang boleh dicoret. Kenapa kok boleh dicoret? Karena dia berarti dibagi dengan hal yang sama. Kayak 7 faktorial per 7 faktorial. Itu kan sama aja kayak 1. Karena kalau ada bentuk A per A itu sama dengan 1. 9 per 6 sama-sama bisa dibagi 3, maka bisa dicoret. Tapi kalau bentuknya penjumlahan kayak ini nggak boleh langsung dicoret ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk nomor 3, kalian coret begini, itu salah. Ini nggak boleh. Jadi ini salah. Salah. Kenapa kok salah? Ya karena dia tidak ada operasi matematika yang benar di sana. 6 faktorial per 6 faktorial betul dia satu. Tapi 6-nya, 6 faktorialnya ada di jumlahnya dengan 7 faktorial. Jadi nggak boleh langsung dicoret. Maka kalau menemukan soal seperti ini, tetap kalian jabarkan dulu yang besar, yaitu 7 faktorialnya. Tak tulis dulu ya soalnya. Jadi 7 faktorial itu dijabarkan jadi 7 kali 6 faktorial plus 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, ada hal yang sama, yaitu 6 faktorial. Ini kan yang belakang sama aja 6 faktorial kali 1. Saya kasih warna biru. 6 faktorial. Di sini juga punya 6 faktorial. Nah, 6 faktorialnya ini ditaruh depan. Dikeluarkan gampangnya gitu. Berarti yang belakang, yang suku pertama itu tinggal 7. Yang suku kedua tinggal 1. Sorry kok tandanya kali. Tandanya tambah. Nah, per 6 faktorial. Oke. Jadi begini ya. 7 faktorial, itu kan 7 kali 6 faktorial. Plus 6 faktorial. 6 faktorial kayak 6 faktorial dikali 1. Nah, kalau 6 faktorial yang dikeluarkan ke depan, jadinya 7 plus 1 sisanya. Ini itu bentuk ini. Tak kasih catatan ya. Taruh mana ya? Nomor 3. Bentuk ini itu pakai sifat distributif. Jadi kalau ada AB ditambah AC, A kali B ditambah A kali C, itu boleh dituliskan A kali B ditambah C. Jadi dia kali pelangi cuma dibalik. Plus C. Nah, oke. Jadi pakai sifat distributif itu. Kenapa kok kita arahkan ke sana?
karena sudah jadi bentuk perkalian. Ini kan sama aja kayak 6 faktorial dikali 7 tambah 1 per 6 faktorial. Berarti ini sama ini boleh dicoret. 7 tambah 1, 8. Jadi hasilnya 8. Oke, aman insya Allah. Kita lanjut dulu soal yang ini. Nomor 4. Sama kita jabarkan dulu. 7 faktorial. Kita jabarkan ke yang bawah. Yang bawah dulu coba, biar gampang. Yang bawah itu 6 kali 5 faktorial ditambah 5 faktorial. Nah, berarti karena kedua sukunya punya 5 faktorial, 7 faktorialnya kita arahkan ke... Nah, kenapa? Karena yang bawah bisa dikeluarkan. 5 faktorialnya. 6 plus 1. Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 6 tambah 1, 7. Coret, 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 coret. Sisa 6. Oke. Itu ya, jadi boleh coret-coret asalkan bentuknya sudah perkalian. Maka diarahkan ke perkalian terlebih dahulu. Itu tips untuk menghitung faktorial. Nah, Bu Lintang lanjut dulu. Bu Lintang ajarkan juga kalau dia masih dalam bentuk N. Nih, kita belajar mencari nilai N. Perlu diingat, tadi yang sudah ada di catatan sebagai patokan. Bu Lintang taruh sini dulu. N faktorial itu N kali N min 1 kali N min 2 kali dan seterusnya sampai kali 2 kali 1. Nah, dari bentuk ini bisa dituliskan N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 faktorial. N kali N min 1 kali N min 2 faktorial. Bisa. Jadi digunakan sesuai kebutuhan. Kita kerjakan yang pertama. Kenapa kok diarahkan seperti itu? Karena kuncinya ada di yang tadi, kita sederhanakan yang lebih besar. N sama N min 1 itu lebih besar N. Maka N-nya diubah menjadi N kali N min 1 faktorial per N min 1 faktorial sama dengan 2. Coret, coret, ketemu N-nya 2. Selesai. Oke. Lanjut nomor 2. Yang lebih besar adalah N plus 2. Maka N plus 2 yang disederhanakan. Kalau kalian perhatikan, bentuk faktorial itu perkalian dikurangi 1 terus. Ya. Jadi N kali N min 1, kali N min 2, kali N min 3. 5. 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Maka kalau N plus 2 mundur 1, dia jadi N plus 1. Nah, bawahnya kebetulan juga N plus 1. Nah, sudah berhenti di situ. N plus 1 faktorial. Sama dengan 5. Coret, coret. Kita peroleh N plus 2 sama dengan 5. Kalau N plus 2 sama dengan 5, maka N-nya sama dengan 3. Berapa tambah 2 sama dengan 5? Ya, 3 jawabannya. Oke. Lanjut ke nomor 3.
Sekarang bentuknya tidak pembagian. Kalau faktorial itu kan bisa disederhanakannya paling mudah dengan pembagian. Kenapa? Karena bisa coret-coret. Maka yang tidak pembagian ini kalian ubah jadi bentuk pembagian. Gampangnya gini, wes. Kalau Bu Lintang punya berapa ya? Angka aja kayak angka apa huruf ya? Huruf aja wes. X sama dengan Y kali 2. Maka ini bisa diubah ke bentuk X per 2 sama dengan Y. Nah, gampangnya gitu. Maka yang nomor 3 ini bisa Bu Lintang tuliskan N plus 3 faktorial per N plus 2 faktorial sama dengan 10. Lanjut ya. Karena yang lebih besar adalah plus 3 dibanding plus 2, maka plus 3-nya dijabarkan hingga menjadi plus 2 faktorialnya. N plus 3 mundur 1, N plus 2 faktorial per N plus 2 faktorial sama dengan 10. Coret-coret. N plus 3 sama dengan 10. Maka N-nya 7. Tak perbaiki dulu. Nah, N-nya ketemu 7. Nomor terakhir sama di nomor terakhir. Yang lebih besar yang atas, yang N faktorial, maka dia dijabarkan sampai menjadi N-2 faktorial hentinya. N mundur 1 kali N-1. Nah, ini kan belum sama nih. Mundur 1 lagi. Jadi N-2 faktorial per N-2 faktorial. Kuadrat. Sorry, tipe-tipe. Faktorial. Nah, sama dengan 20. Nah, ini memang tujuannya kita bisa coret. Jadi kalian berhentilah ketika menemukan bentuk faktorial yang sama untuk menghilangkan faktorialnya. Soalnya kalau bentuk N masih ada faktorialnya nanti akan sulit ditentukan nilainya. Maka bawahnya ya, ketemu N-1 sama dengan 20. N-1 kalau dikali distributif atau kali pelangi akan diperoleh N kuadrat min N sama dengan 20. Kalau dipindah ruas ke sisi kiri semuanya, jadinya N kuadrat min N min 20 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk kuadrat itu akan ada 2 nilai N. Jadi kalian faktorkan N. N kali N. Nah, 20 itu berapa kali berapa? Yang kalau dijumlahkan ketemunya min 1. Jadi patokannya itu yang belakang sama yang tengah. 20 itu kan 4 kali 5 bisa. Karena yang tengah min 1 berarti min 5 plus 4. Karena min 5 plus 4 itu sama dengan min 1. Jadi ini itu pilih 2 bilangan. Kalau dikali jadi yang belakang, kalau ditambah jadi yang tengah. Berarti N-nya sama dengan min 4. Nah, kenapa kok berubah jadi min? Boleh jabarkan ya, biar gak bingung ya. Cukup nggak ya ini ya?
N plus 4 itu kan sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan min 4. Yang satunya N min 5 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 5. Jadi ini memang ada dua nilai N yang memenuhi, yaitu min 4 sama 5. Oke, sudah. Itu untuk belajar menghitung faktorialnya. Baik yang angka maupun yang masih dalam bentuk N. Oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sebelum ke soal cerita. Nanti kalau belajar kombinatorika akan banyak soal ceritanya ini. Lumpuh masih aman. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini kita akan belajar membedakan kapan kita pakai aturan pencacahan saja, kapan kita akan pakai permutasi maupun kombinasi. Yang pertama, ada 4 pintu masuk dan 3 pintu keluar di sebuah gedung. Berapa cara untuk masuk dan keluar dari gedung tersebut? Kalau ada 4 pintu masuk, 3 pintu keluar, ini kita pakai aturan perkalian. Kenapa kok pakai perkalian? Karena memilihnya masuk dan keluar. Berarti memilih pintu masuk sekaligus memilih pintu keluar. Ya. Jadi kalau ada kata-kata dan, itu dia harus terpenuhi semuanya, masuk dan keluar. Maka dia berkesinambungan, terjadi keduanya. Jadi ini langsung aja pakai aturan perkalian boleh. 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan. Oke, sudah. Itu saja. Alasannya karena aturan perkalian. Cuma dikalikan aja. Lanjut, nomor 2. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 2 angka berbeda. Tentukan banyaknya bilangan yang terbentuk. Maksudnya gini, dari 1, 2, 3, 4, 5 itu akan dibuat 2 angka, berarti dia puluhan. Katakanlah bisa 1, 2, 12, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 1, dan seterusnya. Nah, kita pahami dulu. Dengan 2 angka yang sama, katakanlah Bu Lita ambil 1, 2 dan 2, 1. Ini sudah berbeda. Jadi 12 dan 21, walaupun sama-sama mengandung 1 dan 2, itu dia tidak sama dengan. Maka kalau kasusnya seperti ini akan menggunakan permutasi. Karena dia memperhatikan urutan. Jadi kesimpulannya yang nomor 2, ini permutasi. Tuh, cara membedakannya, kapan permutasi dan kapan kombinasi. Lanjut. Nah, setelah tahu kalau itu permutasi, kita cari M sama R-nya. M-nya adalah total yang bisa dipilih, yaitu 5. Karena ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya 5. Yang dipilih, yang akan dipilih, yaitu 2. N-nya 5, R-nya 2. Permutasi 5, 2. Berarti 5 faktorial per 5 min 2 faktorial. 5 faktorial, 5 min 2, 3. 5, 4, 3 faktorial.
3 faktorial. Coret-coret 5 kali 4, 20. Maka ada 20 bilangan yang akan terbentuk. Nah, nomor 3 itu mirip sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama akan dipilih 2. Tapi nomor 5, nomor 5 sampai ada. Nomor 3 itu tidak memakai permutasi. Dalam suatu soal matematika, nomor 1, 2, 3, 4, 5, siswa diminta mengerjakan 2 soal. Katakanlah siswa ini memilih nomor 1 dan 2. Kalau dia memilihnya nomor 2 dan nomor 1, itu kan akan sama saja. Ya sama aja dia akan mengerjakan nomor 1 dan 2, kedua nomor tersebut. Maka karena ini dianggap sama dengan urutannya tidak penting, menggunakan kombinasi. Gitu. Yang nomor 3 itu menggunakan kombinasi. Sama N-nya 5, R-nya 2. Kombinasi simbolnya C ya. Combination 5, 2. 5 faktorial per 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial. 5, 4, 3 faktorial. Soalnya 5 min 2 itu 3 faktorial. 2 faktorial 2. Kan tinggal 2 kali 1. 2. Coret, coret 2, 5 kali 2, 10. Bedakan ya permutasi dan kombinasi walaupun dia menggunakan N dan R yang sama. Lanjut. Nomor 4. Dari 10 siswa akan dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa macam susunan siswa yang dapat dipilih? Nah, kalian mau tebak dulu, ta? Tebak dulu, wes. Ini permutasi atau kombinasi? Silakan ditebak dulu nomor 4. Nomor 4 itu permutasi atau kombinasi. Kayak di chat ada yang nebak permutasi, betul. Sip, benar. Nomor 4 itu permutasi. Karena ada urutannya, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Katakanlah ya, dari 10 siswa itu terpilih siswa A, B, sama C. Kalau gulintang balik, terpilihnya B, C, A. Atau gulintang balik, terpilihnya A, C, B. Jadi yang ini sesuai juaranya ya, urutannya. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini sudah tidak sama dengan. Jadi kalau himpunannya sudah dianggap berbeda karena menghasilkan kejadian yang berbeda, walaupun anggotanya sama, itu pakai permutasi disebut. Berarti N-nya 10, R-nya 3. Dari 10 akan dipilih 3, yaitu juara 1, juara 2, juara 3. P10 3, 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. 10 min 3 nanti 7 ya. Berarti 10, kok 10 8. 10, 9, 8, 7 faktorial. 7 faktorial. Coret-coret. 8 kali 9, 72 kali 10, 720. Berarti banyak macam susunan siswa yang dapat dipilih adalah
720 cara. Oke, lanjut. Nomor 5. Ditebak dulu deh nomor 5. Permutasi apa kombinasi nomor 5? Nomor 5. Ada yang bisa tebak? Ini permutasi atau kombinasi? Nomor 5. Apa bingung? Oke, oke sih ada yang nebak. Insya Allah kombinasi. Ada insya Allahnya Naila. Betul kombinasi. Benar kok jawabannya. Sip, sudah paham berarti. Betul kombinasi. Kalau kalian masih kurang yakin mengecek kombinasi kamu sama permutasi, kalian pilih aja beberapa hal yang sama. Contoh, ini kan ada beberapa warna nih, merah, kuning, hijau, biru. Akan dipilih dua. Kita pilih merah sama biru ya. Merah sama biru. Ini kita belajar secara logikanya dulu. Kalau Bu Lintang memilih merah dan biru, kita semua tahu kalau dicampur dia akan jadi ungu. Merah biru kalau dicampur akan jadi ungu. Nah, sekarang Bu Lintang balik. Bu Lintang tidak mau mencampur merah sama biru, tapi Bu Lintang maunya mencampur biru sama merah. Nah, kalau Bu Lintang mencampur biru sama merah, ya dia akan sama-sama menghasilkan ungu. Maka kalau mencampurkan dua cat, urutan itu nggak penting. Mau mencampurkan merah dulu baru biru, mencampurkan biru dulu baru merah, mau barengan, urutannya nggak penting. Maka dia akan pakai kombinasi. Itu cara ngeceknya. Jadi kalian ambil aja sesuai banyak hal yang diminta untuk memilih. Kalian bolak-balik. Kalau dibolak-balik, kejadiannya berubah nggak ya? Ternyata kalau kejadiannya berubah, kayak yang nomor 4 maka permutasi. Tapi kalau dibolak-balik, kejadiannya tetap sama, maka dia kombinasi. Berarti ini N-nya 4, R-nya 2. Kombinasi 4, 2. 4 faktorial per 4 min 2 faktorial 2 faktorial. Sesuai dengan rumus kombinasi. 4 faktorial yang bawah nanti akan jadi 2, maka jadikan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial kan ya 2, boleh ditulis 2 aja. Ini habis sama ini, 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Itu. Ada yang mau ditanyakan kah? Ada berapa soal lagi ya ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi nanti kayaknya mau Bu Lintang tambahi lagi deh. Lintang tambahi sama satu materi yang sepertinya bisa menyingkat permutasi, yaitu filling slot. Nanti kita coba ya. Ya sudah, segitu dulu untuk sesi pertama ini. Silakan dipahami lagi, terutama bedanya permutasi dan kombinasi. Karena nanti di sesi siang, Bu Lintang akan masuk ke jenis-jenisnya permutasi. Jadi sebelum ke jenis permutasi, kalian harus bisa dulu membedakan permutasi kombinasi.
Akan dipelajari lagi faktorialnya juga sekalian. Ini di nomor 6, 7, 8, 9, 10 ini sudah masuk jenis-jenisnya permutasi dan gabungan dari beberapa permutasi nanti. Sama nanti insya Allah saya tambahkan materi pengisian tempat atau filling slot. Itu ya, kita akhiri dulu untuk sesi pertama. Sekalian kalian nanti tebak dulu deh ini 6 sampai 10 pakai aturan apa. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Lintang akhiri? Oke, tidak ada ya. Sudah Bu Lintang akhiri. Boleh live habis ini. Selamat melanjutkan kegiatan PKL-nya dulu sebelum nanti dilanjut dengan Bu Dinda jam 10. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Tetap semangat belajar, semoga dilancarkan TKA-nya dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pandu, sama-sama Naila, sama-sama semuanya. Saya N ya.